Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Migdata Serabiskula dengan NIM S1S1 24041. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas machine learning saya yang mengangkat topik yaitu deteksi dini kebakaran hutan menggunakan citra satelit berbasis Transfer Learning Mobile Net V2. Nah, jadi seperti yang kita tahu, isu pemanasan global saat ini sangat mengkhawatirkan. Nah, insiden kebakaran hutan terus-menerus meningkat. Nah, pemantauan via satelit ini dia itu menghasilkan jutaan gambar per harinya, dan manusia tidak mungkin mengeceknya satu persatu dengan mata telanjang. Nah, terkadang juga awan tebal itu sangat mirip dengan asap kebakaran. Nah, makanya disinilah AI kita itu akan digunakan. Nah, jadi di sini untuk datanya itu saya mengambil dataset citra satelit dari Kaggle. Yang dimana di sini awalnya itu datanya ini berjumlah 40.000 data. Total 40.000 data yang dimana di sini setelah saya melakukan eksperimen atau coding dan mencoba merunning secara lokal maupun secara cloud menggunakan Google Colab. Pada saat saya menggunakan versi utuh 40.000 datanya itu secara langsung, itu loadingnya itu sangat lama atau proses runningnya itu sangat lama. Nah, makanya setelah saya coba menggunakan 40.000 data utuh, di situ saya coba lagi menguranginya setengah, yaitu 20.000 data. Dan itu juga proses runningnya sangat lama. Nah, di sini bisa dilihat yang ini versi yang 40.000 data dan yang ini versi yang 20.000 data. Bisa dilihat di sini prosesnya itu masih running. Dan di sini runningnya itu sudah 147 menit dan masih ada di epoch 9. Nah, makanya setelah saya melihat hasil yang sangat begitu lama proses runningnya, di sini saya coba untuk running menggunakan 10.000 data saja. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan bahwa apakah memangkas data ke 10.000 data dari 40.000 data itu akan menurunkan akurasi model? Nah, mungkin jawabannya itu tidak sama sekali karena di sini kita menggunakan arsitektur transfer learning yang dimana otaknya ini memang sudah pintar. Dia hanya butuh 10.000 sampel inti dari datanya. Nah, secara akurasi modal 10.000 ini, 10.000 data ini yaitu sama cerdasnya dengan modal 40.000 data utuh maupun yang 20.000 data tadi. Namun eh, eh, namun yang 10.000 datanya ini yang kita gunakan itu jauh lebih efisien dalam waktu dan ramah lingkungan dari sisi komputasi. Nah, mungkin langsung saja kita coba lihat kodenya. Nah, ini merupakan kode yang saya gunakan untuk merunning 10.000 data dari Wildfire Prediction Transfer Learning. Nah, di sini bisa dilihat, di sini yang pertama akan kita lakukan yaitu pertama adalah mengimport datasetnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita akan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive terlebih dahulu, agar nanti datasetnya itu bisa langsung dibaca tanpa perlu diupload berulang kali setiap kita membuka collab. Nah, mungkin langsung saja. Di situ ada sel yang pertama. Di situ ada dua baris kode. Yang baris pertama itu ada from Google Colab import drive. Yang dimana dia ini memanggil perintah khusus dari Google Colab untuk mengakses fitur drive. Kemudian di bawahnya itu ada drive mount, content drive, yang dimana dia ini memerintahkan collab untuk menempelkan atau mount atau meminta izin akses ke dalam Google Drive pribadi kita. Nah, di mana ini wajib dilakukan agar mesin cloud collab itu dia bisa membaca memori penyimpanan tempat dataset kita berada. Kemudian di situ ada outputnya mounted at content drive yang dimana ini dia menandakan bahwa Google Colab kita itu sudah sukses terhubung dengan Google Drive kita. Oke, yang berikutnya di sini sel kedua ini ada sel untuk penyortiran 10.000 datanya. Nah,
Tujuannya di sini, seperti yang saya sudah bilang tadi, nah di sini kita akan menyeleksi 10.000 gambar secara acak dari Google Drive dan memindahkannya ke memori mesin collab kita. Nah, karena kalau kita menggunakan 40.000 data itu loadingnya sangat lama. Nah, jadi yang pertama di situ kita import OS, kemudian import sutil dan import random. Yang dimana di sini kita memanggil alat bantu bawaan Python untuk membaca isi folder OS, kemudian menyalin atau mengcopy file menggunakan sutil, dan mengacak urutan gambar menggunakan import random. Kemudian di situ ada source dir sama dengan content drive, my drive, dataset will drive prediction, yang dimana di situ akan mengarahkan sistem dari mana sumber file diambil, yaitu Google Drive. Nah, kemudian di situ ada target dir, yang dimana itu merupakan alamat kemana file kita akan disalin, yaitu ke memori internal dari Google Colab-nya. Oke, yang berikutnya di situ ada portion. Kemudian train 4.000, valid 500, dan tes 500. Yang dimana ini dia menetapkan porsi data 4.000 dikali dua kelas. Yaitu kelasnya tadi itu ada yang versi API dan yang versi aman. Menjadi 8.000. Kemudian ditambah validasi 1.000 dan tes 1.000. Sehingga total mutlak dari datanya ini dia berjumlah 10.000 gambar sesuai dengan aturan bahwa minimalnya itu 10.000 data. Oke, yang berikutnya di sini ada classes will fire dan no will fire. Yang dimana di sini dia itu mendefinisikan bahwa target deteksi itu hanya dua macam label. Kemudian di sini ada print, nanti dia itu akan memunculkan teks memulai pengambilan 10.000 gambar dari Google Drive. Kemudian di situ ada for split count in portion item, yang dimana dia ini menginstruksikan sistem melakukan proses loop berulang ke setiap folder secara otomatis. Kemudian di sini ada OS make dirs, this dst folder exit okay through, yang dimana dia di sini membuat ruang folder baru secara otomatis tanpa error. Kemudian di sini dia ada selected file, random sample out file count, jadi mana dia di sini merupakan baris yang sangat cerdas yang akan mengambil sampel gambar secara acak atau random agar datanya ini tidak bias. Kemudian ada shuttle copy, OS patch joins src folder file name, OS patch join dst folder file name, yang dimana dia di sini mengeksekusi akhir untuk mengcopy gambar dari drive ke collab kita. Kemudian di sini ada printannya. Misalnya di sini print yang dimana berarti dia nanti akan menampilkan teks selesai menyelesaikan countnya itu dikali dua, gambar untuk folder split. Dan begitu juga yang print di bawahnya. Yang dimana dia itu akan menampilkan teks berhasil dataset 10.000 gambar selesai dibuat dan dioptimasi. Nah, kemudian di sini untuk outputnya, di sini dia menuliskan memulai pengambilan 10.000 gambar dari Google Drive, kemudian selesai menyiapkan 8.000 gambar untuk folder train, selesai menyiapkan 10.000 gambar untuk folder valid, dan selesai menyiapkan 1.000. Sorry, tadi itu 8.000 gambar untuk folder train, 1.000 gambar untuk folder valid, dan 1.000 gambar untuk folder test. Dan kemudian ada teks lagi berhasil, dataset 10.000 gambar selesai dibuat dan dioptimasi. Yang dimana ini dia mengkonfirmasi bahwa 10.000 data yang akan kita gunakan itu telah siap. Kemudian berikutnya di sel yang ketiga, yang ini adalah sel untuk penangkap error korup. Nah, yang dimana ini dia tujuannya itu untuk mencegah berhentinya proses training jika ditemukannya gambar yang rusak.
Nah, jadi di situ ada dua baris. Yang pertama ada from field import image file, yang dimana dia itu memanggil modul pembaca gambar tingkat lanjut, yaitu Python Imaging Library. Kemudian ada image file load truncate image sama dengan true, yang dimana ini dia merupakan trik rahasianya. Nah, di sini seringkali dataset raksasa citra satelit itu dia memiliki file yang rusak pikselnya atau korup. Nah, baris yang ini itu akan memaksa Python untuk tetap membaca gambar rusak tersebut secara paksa, sehingga proses training tidak akan tiba-tiba error di tengah jalan tanpa kode. Yang dua baris ini, yang ini, itu proses trainingnya itu akan berhenti sendiri jika ada file yang korup. Nah, berikutnya di sini kita akan melakukan proses install dan import library yang kita akan butuhkan. Nah, mungkin langsung saja di sini sel pertama untuk penginstalannya. Nah, di sini kita mengimport berbagai library yang kita butuhkan terlebih dahulu. Nah, di situ yang pertama ada import TensorFlow as TF, yang dimana itu dia memanggil mesin utama deep learning buatan Google. Kemudian ada from TensorFlow import keras, yang dimana dia itu memanggil keras alat pembungkus agar codingan AI-nya ini lebih manusiawi. Kemudian ada from TensorFlow keras import layer models, yang dimana dia ini mengambil komponen untuk menyusun lapisan otak buatannya itu dari nol. Kemudian ada from TensorFlow keras application import, MobileNet Fit 2, yang dimana ini baris terpenting, yang dimana dia ini memanggil arsitektur pre-trained MobileNet V2-nya. Kemudian ada from TensorFlow keras preprocessing image import image data generator, yang dimana dia ini alat untuk memanipulasi gambar secara otomatis. Kemudian ada from TensorFlow keras callbacks import, yang dimana dia ini memanggil tiga pengawas otomatis saat proses belajar. Kemudian ada from TensorFlow keras optimizer import Adam, yang dimana ini dia memanggil Adam Optimizer, yaitu algoritma matematika agar AI-nya ini cepat pintar. Kemudian ada import NumPy as NP, yang dimana ini merupakan library wajib untuk perhitungan array dan matriks. Kemudian ada import matplotlib pyplot as PLT dan MPIM, yang dimana dia ini untuk menggambar grafik dan menampilkan gambar asli ke layar. Kemudian ada import OS dan import random, yang dimana dia ini untuk mengakses folder dataset di dalam sistem operasi dan mengacak urutan. Kemudian ada from sklearn matrix import, yang dimana dia ini untuk mencetak rapor nilai akhir atau convention matrix. Kemudian ada import Seaborn as SNS, yaitu untuk mewarnai convention matrix agar lebih cantik tampilannya. Kemudian ada from field import image file dan load truncate image sama dengan true. eh yang dimana ini merupakan trik rahasia yang kita akan gunakan untuk mencegah program error jika tiba-tiba membaca gambar satelit yang korup atau rusak. Yang dimana untuk kode from field import image file dan load truncate-nya itu dia kita pisahkan dari import library yang ini. Jadi kita running duluan untuk from field import image file, baru kita install library-nya. Kemudian di sini ada printan lagi, yang dimana dia ini untuk menampilkan teks. Misalnya print TensorFlow version, yang dimana dia itu untuk menampilkan teks TensorFlow versionnya. Kemudian nanti dia akan memanggil versi dari TensorFlow-nya itu versi berapa agar bisa ditampilkan. Kemudian di situ ada GPU available, yang dimana nanti dia itu akan memprint lagi teks yang bernama GPU available. Nah, jadi di sini outputnya itu dia cuman menampilkan versi TensorFlow dan mengecek apakah ada GPU yang terdeteksi. Nah, di sini TensorFlow versionnya itu 2.20.0. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya itu ada definisikan patch dataset.
Nah, jadi di sini tujuannya itu untuk menyambungkan Python dengan folder dataset kita. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama di sini ada base dir, content dataset will fire prediction 10K, yang dimana di sini dia akan mengarahkan Python ke folder utama dataset kita. Kemudian ada train dir, file dir, dan test dir yang ini. Yang dimana dia itu menyambungkan ke sub folder train, valid, dan test. Nah, di sini datasetnya itu dia sudah tersusun rapi dari sananya untuk mencegah kebocoran data. Nah, di sini kita bisa lihat saat kita download datasetnya itu dia sudah tersusun rapi. Ada test, ada train, dan ada valid. Oke. Berikutnya di sini ada file for the name in train dir, train, file dir validation, dan test dir itu test. Yang dimana di sini kita melakukan pengulangan atau looping ke setiap foldernya. Nah, kemudian di situ ada juga yang namanya LAN OS ini, LAN OS list dir, OS patch join folder, yang dimana dia ini menghitung total jumlah gambar di dalam folder will fire dan no will fire-nya. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat outputnya, yang dimana di sini outputnya itu dia menghitung matematis yang dimana di sini membuktikan bahwa data train, data valid, dan data testnya itu kita seimbang dan totalnya itu mencapai 10.000 gambar. Bisa dilihat di sini train test untuk yang will fire itu 4.000 gambar dan no will fire itu 4.000 gambar dengan total 8.000 gambar. Kemudian ada data validation set yang dimana will fire-nya itu 500 gambar. No will fire-nya 500 gambar dan totalnya 1.000 gambar. Kemudian yang terakhir itu ada test set atau data testnya yang dimana will fire-nya itu 500 gambar, no will fire-nya 500 gambar dan totalnya itu 1.000 gambar. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya visualisasi sampel dataset. Nah, di mana di sini akan ditampilkan beberapa gambar dari kelas Willfire. Ada kebakaran dan no Willfire atau yang versi amannya. Oke, di sini kita coba lihat untuk kode dari visualisasi sampel datasetnya. Yang pertama di sini ada try, yaitu untuk kembali menggunakan blok pengaman. Kemudian di sini ada fake X sama dengan PLT subplot 2,5, flick fake size sama dengan 16,7, yang dimana di sini kita menggunakan matplotlib untuk membuat kanvas grafik fig. Nih, kanvas gam, gra- kanvas grafik fig. Nah, dengan ukuran itu 16 kali 7 dan membaginya menjadi kisi atau grid berukuran 2 baris dan 5 kolom, yaitu yang ini, yang 2,5 ini. Ini mana di sini artinya akan ada tempat untuk 10 gambar. Kemudian yang berikutnya itu ada fixed subtitle. Contoh gambar dataset Willfire Satellite dan font size 16, font weight-nya itu bold. Nah, jadi di sini kita memberikan judul raksasa di atas kanvas dengan judul tebal berukuran 16. Kemudian ada kategori, will fire dan non will fire, dan title will fire dalam kurung terbakar dan no will fire itu aman. Yang mana di sini kita menyiapkan label kategori folder dan judul ramah manusiawi untuk plotnya nanti. Kemudian ada for row dalam kurung cat title yang enumerate zip kategori titles. Yang dimana dia ini melooping dua kategori tadi, dan enumerate yang ini dia itu memberikan kita nomor baris, misal row 0 dan 1. Nah, sedangkan zip itu dia menggabungkan variabel cat dan title agar bisa berjalan barengan atau beriringan. Kemudian ada folder path sama dengan OS path join train dir cat, di mana ini dia ini menentukan arah folder untuk dibaca. Kemudian ada image random sample OS list dir folder path 5,
Yang dimana ini secara cerdas mengambil 5 nama gambar secara acak di setiap kategori. Kemudian ada for call image name in enumerate image, yang dimana dia ini melooping kelima gambar tersebut. Kemudian di situ ada lagi enumerate untuk memberikan nomor kolom, misalnya 0 sampai 4. Kemudian ada image page sama dengan OS page, join, folder page image name, yang mana dia ini menyatukan page gambar lengkapnya. Kemudian ada image embed image page, yang dimana dia ini membaca file gambar mentah tersebut menjadi matriks warna agar bisa dilihat matplotlib. Kemudian ada X row call I'm so EMG, yang dimana dia ini memerintahkan Matplotlib untuk menempelkan gambar tersebut di koordinat baris dalam kolom yang tepat pada kanvas. Kemudian ada access row call set title color red, if cat will fire else green font size 9, yang dimana dia ini menambahkan judul kecil di setiap tiap gambar, yang dimana ini merupakan unik karena di sini warnanya itu akan merah jika kelasnya itu terbakar dan hijau jika aman. Kemudian ada akses row call, akses off, yang dimana dia ini memastikan garis bantu sumbu X dan Y karena ini merupakan gambar, bukan grafik matematika. Kemudian ada PLT type layout, yang dimana dia ini memastikan gambar-gambar tidak saling bertumpuk. Kemudian ada PLT show, yaitu merender atau menampilkan kanvas ke layar. Nah, di sini merupakan ada outputnya. Di sini bisa dilihat, di sini kanvasnya itu berisi 10 gambar satelit secara acak. Nah, baris yang di atas ini dia dengan bingkai warna merah, ini tulisan warna merah, yang dimana ini merupakan penampakan api atau asap kebakaran dari angkasa. Kemudian yang di bawahnya ini berwarna hijau, di mana ini adalah kondisi hutan atau lahan yang aman. Nah, sebelum kita lanjut tadi di bagian bagian ini yang definisikan dataset. Di sini tadi saya belum jelaskan yang di bagian try-nya. Nah, jadi di sini ada try yang dimana dia ini sama seperti yang di sebelumnya tadi. Dia itu untuk blok pengaman, yang dimana jika foldernya itu tidak ditemukan, kode itu tidak akan mati atau tapi hanya mencetak pesan error. Kemudian ada will fire count, lens OS list dir OS patch join folder will fire, yang dimana ini perintah len-nya itu dia akan menghitung total jumlah file gambar di dalam folder will fire. Kemudian ada no will fire count len OS list dir OS patch join folder no will fire, yang dimana dia di sini juga menghitung file di folder no will fire-nya. Kemudian di sini ada print, ada print will drive count gambar, ada print no will drive will fire sorry will fire count gambar, kemudian ada print total will fire count plus no will fire count, kemudian gambar. Dan yang dimana yang print ini dia itu dia cuman memformat output agar tercetak rapi layaknya sebuah laporan inventaris data. Makanya di sini bisa dilihat outputnya itu sangatlah rapi. Nah, kemudian di sini ada accept file not found error. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi, dia itu dia cuman blok pengaman atau error handling, yang dimana jika folder tidak ditemukan, eh, ditemukan kode, maka nanti dia itu hanya mencetak pesan error saja. Oke, kita lanjut. Tadi visualisasi datasetnya itu sudah. Berarti kita lanjut ke konfigurasi parameter utama. Nah, jadi dia di sini untuk mengumpulkan hyper parameter di satu tempat agar mudah disesuaikan. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini kode yang pertamanya itu IMG size sama dengan 224,224 pixel. Nah, ini ukurannya pixel. Nah, kenapa ukurannya di sini atau parameternya di sini kita ambil 224 dikali 224 pixel? Nah, ini bukan merupakan tebak-tebakan saja. Oh, misal saya tebak, oh ini mau pakai 224 saja deh, atau misal mau pakai 220. Nah, itu tidak seperti itu. Yang mana ini adalah ukuran wajib atau
default input shape yang diminta oleh arsitektur MobileNet V2. Nah, jika tidak di set 224, arsitekturnya ini akan menolak. Nah, di sini juga ada komentar bisa dibaca. Ini yang image IMG size ini dia itu ukuran input wajib untuk arsitektur MobileNet V2. Kemudian yang di bawahnya itu ada batch size sama dengan 32. Nah, di mana ini parameternya ini berarti AI tidak akan menelan 8.000 gambar secara sekaligus. Nah, itu bisa membuat RAM itu meledak kalau misalnya dia 8.000 gambarnya itu sekaligus ditelan. Nah, melainkan di sini dia akan mempelajarinya sedikit demi sedikit, yaitu 32 gambar per prosesnya. Nah, di situ bisa dilihat juga komennya. Dia itu yang batch size itu dia berarti mengelompokkan gambar untuk efisiensi memori. Kemudian di sini ada epoch sama dengan 30, yang dimana ini adalah jumlah iterasi atau buku paket, ibaratnya buku paket lah, yang akan dibaca berulang kali oleh model secara maksimal. Nah, di sini saya pasang angka 30 karena cukup panjang untuk melihat titik jenuh modelnya. Nah, di sini juga ada komennya, bisa dibaca jumlah iterasi pembelajaran maksimal. Kemudian yang berikutnya itu ada LR sama dengan 0,0001, yang dimana LR ini yaitu learning rate atau kecepatan belajar. Nah, di sini kenapa nilainya sangat kecil yaitu 0,0001, karena di transfer learning model aslinya itu sudah pintar. Nah, jika langkah belajarnya terlalu besar, otaknya itu akan kaget dan merusak bobot yang sudah ada. Jadi harus lambat dan hati-hati. Nah, kemudian keempat baris ini yang image size, batch size, kemudian epoch dan greening rate-nya ini akan di print menggunakan kode print berapa baris ini? Print 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 5 print di bawah ini. Nah, kemudian saat kita running, di sini dia akan mencetak rekapitulasi konfigurasi model ke layar dengan sangat jelas. Nah, bisa dilihat di situ konfigurasi modelnya. Image size-nya itu 224,224. Kemudian batch size-nya 32, max epoch-nya 30, dan learning rate-nya itu 0,0001. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Yang berikutnya itu ada data augmentation dan image generator. Nah, jadi sel yang ini dia sangat krusial. Nah, disinilah kita akan menerapkan teknik pencegahan hafalan AI atau data augmentation. Nah, mungkin langsung saja. Di sini yang pertama kodenya itu ada underscore data gen sama dengan image data generator. Yang di mana ini akan membuat mesin generator gambar khusus untuk data latihan. Nah, di dalam kurungnya ini kita menerapkan berbagai parameter mutasi ini dari rescale sampai di fill mode. Nah, kita mulai saja. Yang pertama itu ada rescale sama dengan 1 titik garis miring 255, yang dimana dia ini akan mengubah nilai warna RGB dari skala 0 sampai 255 dan menjadi skala 0 sampai 1. Nah, komputernya itu jauh lebih cepat menghitung pecahan desimal yang kecil. Nah, di situ bisa juga dilihat ada komennya, normalisasi pixel 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Kemudian, yang berikutnya itu ada horizontal flip sama dengan true, yang dimana dia ini membalik gambar secara acak seperti cermin. Nah, di dunia nyata, satelit itu bisa melihat api dari sudut manapun. Nah, di situ ada juga komenannya bisa dilihat. Itu balik gambar kiri, kanan, simulasi sudut satelit. Kemudian yang berikutnya itu ada rotation range 15, yang dimana dia ini memutar gambar miring maksimal 15 derajat. Di situ juga ada komenannya, bisa dibaca saja. Itu rotasi acak maksimal 15 derajat. Kemudian yang berikutnya itu ada zoom range 0,1.
yang dimana dia ini memperbesar gambar sedikit, yaitu 10% untuk simulasi tinggi satelit yang berubah. Di situ juga ada komenannya, zoom in out sedikit dalam kurang simulasi ketinggian satelit. Kemudian ada brightness range sama dengan 0,2, 1,2. Yang dimana ini dia akan meredupkan atau mencerahkan gambar 20%. Nah, ini sangat esensial untuk mensimulasikan kamera satelit saat cuaca mendung atau cuaca sedang terik. Nah, di situ juga ada komennya, variabel kecerahan atau simulasi kondisi cuaca satelit. Kemudian yang terakhir itu ada fill mode sama dengan nearest, yang dimana jika ada pixel kosong akibat rotasi, isi dengan warna tetangga terdekatnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini ada generator untuk data validasi dan tes tanpa augmentasi. Di situ ada file data gen sama dengan image data generator rescale 1 titik garis miring 255. Yang dimana dan ada tes data gen sama dengan image data generator rescale 1 titik garis miring 255. Nah, di sini perlu diperhatikan baik-baik ada yang dua baris ini. Nah, untuk data validasi dan data tes atau ujian, di sini kita hanya melakukan rescale saja. Di sini kita sama sekali tidak memutar atau menzoomnya. Kenapa? Karena ini adalah best practice-nya. Nah, data uji atau data tesnya itu ibarat soal ujian nasional. Nah, kita tidak boleh memanipulasi atau merusak lembar soalnya. Nah, jika tidak, nilai akurasi evaluasinya ini akan menipu atau data leakage. Nah, di sini juga ada keterangannya. Di sini generator untuk data validasi dan tes tanpa augmentasi. Nah, berikutnya di situ ada hubungkan generator ke folder. Itu ada lagi try sama seperti sebelumnya. Kemudian ada train generator sama dengan train data gen flow from directory, yang dimana ini adalah perintah eksekusinya. Nah, di sini fungsi flow from directory-nya ini akan memerintahkan meser generator untuk menyedot gambar langsung dari folder traindir dan memotongnya menjadi ukuran wajib. Kemudian di situ ada target size sama dengan IMG size 224,224, yang di situ dia mengelompokkan batch size sama dengan batch size 32 eh, dan melabelinya sebagai kelas model binary. Nih, baris yang ini. Dan di situ tadi karena waduh, kok gelap. Nah, lanjutkan di sini tadi kelas mode binary. Nah, di sini karena hanya ada dua jawaban yaitu terbakar atau aman. Yaitu terbakarnya itu 1 atau amannya itu 0. Nah, kemudian di situ ada shuffle through, ini di ujung terakhir. Yang dimana ini berarti data dijelaskan ke AI secara acak. Kemudian ada file generator dan test generator, yang dimana ini konsepnya sama dengan train generator dan eh, train generator yang di atas tadi, tapi di sini dia yang versi eh, tesnya, dan di situ perlu diperhatikan di situ shuffle-nya itu false, yang dimana saat ujian lembar soal itu harus berurutan dan tidak diacak agar kita bisa mengecek jawabannya di akhir atau confusion matrix. Kemudian di sini ada print pemetaan kelas, train generator class indices, yang mana dia ini mencetak kamus mesin ke layar, mana yang diwakili angka 0, mana yang 1. Dan di sini langsung ada outputnya. Sini generatornya itu melaporkan kesuksesannya. Di situ font 8.000 image, font 1.000 image, dan font 1.000 image. Dan pemetaan kelasnya di sini ada no will fire-nya 0, will fire-nya 1. Nah, yang dimana ini berarti aman direpresentasikan dengan angka 0 eh, dan kebakaran itu dengan angka 1. Oke, di sini sudah semua. Tadi di sini target size IMG size 224, 200
24-nya itu untuk mengelompokkan, batch size-nya itu untuk melabelinya, dan sebagai kelas. Oke, berarti ini sudah semua ya. Kita lanjut yang berikutnya. Di sini ada sel untuk bangun arsitektur model transfer learning mobile net V2. Nah, jadi ini merupakan puncak logika ilmiahnya. Nah, di sini mungkin langsung saja kita lihat ke kodenya langsung. Nah, yang pertama di sini kita akan load mobile net V2-nya. Yang pertama di sini ada base model sama dengan mobile net V2. Weight, weight-nya itu ImageNet dan include top sama dengan false dan input shape sama dengan 224, 224 dan 3. Nah, jadi di sini kita mendeklarasikan variabel base model yang mengambil anatomi otak mobile net V2-nya. Di sini parameter weight sama dengan ImageNet. Berarti kita di situ mendownload dan menanamkan memori ingatan jutaan gambar yang sudah Google latih sebelumnya. Kemudian ada parameter include top files, top sama dengan file, sorry. Yang dimana ini merupakan kunci utamanya, yang dimana artinya di sini kita memotong lapisan klasifikasi paling atas miliknya. Nah, di sini kita tidak butuh lapisan aslinya yang berfungsi menebak kucing atau anjing. Di sini kita hanya butuh saraf ekstraktor polanya saja. Kemudian di sini ada base model, trainable sama dengan files, sama dengan false, yang dimana di sini kita melakukan freeze atau pembukuan pada otak MobileNet V2-nya. Kenapa? Karena jika kita tidak membekukannya, saat proses trainingnya itu berjalan, ilmu tentang bentuk garis dan warnanya ini dia akan hancur lebur seperti tertimpa rumus yang baru. Nah, makanya di sini kita kunci agar tetap pintar. Oke, berikutnya di sini ada bangun arsitektur keseluruhan. Di situ kodenya model sama dengan model sekuensial. Kemudian di sini buka kurung, kemudian tutup kurungnya yang dimana di sini ada banyak kode lagi. Nah, jadi yang model sama dengan model sekuensialnya ini, di situ kita mulai merakit anatomi untuk model secara linear atau berurutan di dalam array. Nah, di dalam array sekuensialnya ini isinya itu yang pertama ada base model. Ini base model yang dimana ini otak MobileNet V2 beku yang tadi ditaruh di urutan pertama. Kemudian ada layers global average pooling 2D di mana layer ini dia berfungsi untuk memampatkan atau kompres informasi dimensi matriks yang kompleks menjadi satu vektor garis atau satu dimensi. Kemudian yang berikutnya itu ada layers dense dalam kurung 256 activation sama dengan relu yang dimana ini adalah otak baru yang kita buat. Nah, yang ini merupakan sebuah lapisan saraf yang dimana dia ini padat berisi 256 neuron dan menggunakan aktivasi relu atau rectified linear unit yang dimana nanti itu agar kalkulasinya cepat dan tidak buntu. Nah, otak inilah yang akan belajar menghubungkan ekstraksi fitur dari Google dengan dataset titik API kita atau dataset Wildfire Prediction kita ini. Oke, berikutnya itu ada layers dropout dalam kurung 0,5 yang dimana ini adalah teknik regulasi mutakhirnya yang dimana dropout 0,5-nya ini dia berarti kita secara paksa dan acak menembak mati 50% neuron di lapisan otak baru tersebut setiap kali modelnya ini dia belajar. Nah, mungkin terdengarnya itu seperti sangat jahat atau sangat kejam, tapi ini merupakan tindakan yang sangat jenius. Nah, yang dimana dengan kita mematikan separuh neuronnya itu, mesinnya itu atau modelnya ini dia tidak akan bisa menyontek atau menghafal mati gambar. Yang dimana ini untuk mencegah overfitting. Kemudian nanti modelnya ini dipaksa berkolaborasi dan mencari ciri khas dari api yang sebenarnya atau kebakaran yang sebenarnya. Kemudian berikutnya ada layer dance.
satu activation sama dengan sigmoid, yang dimana ini adalah ujung corongnya. Nah, karena di sini kita hanya punya dua jawaban, jadi kita cuman butuh satu neuron yang keluar. Nah, fungsi sigmoid itu dipilih karena dia itu bertugas menekan hasil perhitungan ke dalam probabilitas murni antara 0,00 hingga 1. Nah, jika dia itu lebih besar dari 0,5, maka itu kebakaran atau dia itu masuk ke dalam probabilitas 1. Nah, kemudian ada model summary yang paling terakhir ini. Jadi mana di sini dia akan menampilkan rapor struktur anatomi yang sudah kita bangun ke layar. Nah, di situ bisa kita lihat untuk output dari bangun arsitektur model transfer learning mobile net V2-nya. Di situ ada muncul sebuah tabel kanan dari model summary tadi. Di situ terlihat mobile net V2 ada di paling atas. Nih. Kemudian diikuti oleh layar-layar rakitan kita seperti pooling, dance, dan dropout. Nah, di situ perhatikan angka di bawah tabel yang ini. Di situ total params-nya itu atau parameternya itu 2.586.177 yang dimana ini membuktikan ada 2,5 juta saraf di dalam model ini. Kemudian ada trainable params yang dimana di situ dia nilainya 328.193 yang dimana ini adalah saraf yang akan berjuang keras dan diubah bobotnya selama proses belajar modelnya nanti. Kemudian ada non-trainable params yang dimana di situ nilainya 2.257.984 yang dimana ini adalah saraf otak Google yang akan kita bekukan tadi. Dan di sini juga ada kelihatan output shape-nya MobileNet V2 non 77 dan 1280. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Di sini ada yang namanya compile model. Nah, jadi di sini karena modelnya kita ini sudah utuh, tapi di sini dia itu belum punya tujuan hidup. Nah, jadi di sel compile model ini dia akan memberikan tujuannya. Nah, mungkin langsung saja. Di sini ada kode yang pertamanya itu ada model titik compile. Kemudian buka kurung dengan di dalam kurungnya itu ada banyak parameter. Nah, jadi model compile ini yang dimana fungsi compile ini dia ibarat meniupkan ruh ke dalam jasad modelnya. Nah, kemudian di situ ada parameternya. Yang pertama itu ada optimizer sama dengan Adam dalam kurung learning rate sama dengan LR. Yang dimana mesin penggerak yang kita akan pilih adalah Adam dengan rasio kehati-hatian itu 0,0001 atau learning rate-nya seperti yang kita sudah bahas tadi di sel mana ya? Sel 7. Mana ini? Learning rate. Nah, ini yang kita sudah bahas di konfigurasi parameter utama. Oke, kita kembali. Kemudian di situ ada loss sama dengan binary cross entropy, yang dimana ini merupakan hakim penilainya, karena di sini kasus kita binary atau hanya api dan aman. Jadi rumus binary cross entropy ini paling akurat untuk mengukur seberapa melesat tebakan AI dari kunci jawaban. Kemudian ada matriks akurasi yang dimana di sini kita menyuruh hakimnya ini untuk melaporkan perkembangan model ke layar dengan bahasa akurasi persentase yang mudah dipahami oleh manusia. Nah, kemudian di situ ada print, model berhasil dikompil. Yang dimana ini nanti dia akan menampilkan teks di outputnya yaitu model berhasil dikompil. Nah, di situ bisa dilihat untuk outputnya itu cuman teks, yaitu model berhasil dikompil saja. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu ada kode siapkan callbacks atau sistem pengawas anti overfittingnya. Nah, jadi di sini
Model yang cerdas itu butuh pengawas yang keras agar tidak terjebak dalam overfitting atau kondisi di mana modelnya ini menghafal jawaban latihan tapi bodoh saat ujian atau saat diuji. Nah, mungkin langsung saja kita lihat ke dalam kodenya. Yang pertama, di situ kodenya ada Alice stopping sama dengan Alice stopping dalam kurung monitor sama dengan false. Kemudian ada path yang sama dengan 5. Kemudian ada restore best wake sama dengan true dan variable sama dengan 1. Nah, jadi di sini merupakan pengawas pertamanya. Nah, di situ ada pengerem darurat yang dimana dia itu akan memantau pergerakan grafik. Nah, di situ ada file loss ini. Di situ ada file loss, yaitu kerugian saat ujian validasi. Kemudian di situ ada parameter patents sama dengan 5 yang berarti jika selama 5 epochs berturut-turut nilai kerugian modelnya ini malah semakin naik atau makin bodoh, maka itu akan dihentikan paksa seluruh proses saat itu juga. Kemudian ada restore base sama wake sama dengan true, yang dimana dia ini akan menyelamatkan akurasi tertinggi terakhir sebelum dihentikan. Dan yang berikutnya itu ada model checkpoint sama dengan model checkpoint. Kemudian di sini ada lagi parameternya, file path, monitor, dan save base only, dan firepost lagi. Nah, ini mana yang ini itu merupakan pengawas kedua atau ibaratnya sekretaris. Nah, dia itu memantau file akurasi. Nih, dia memonitor file akurasi. Dan di situ parameter save base only sama dengan true, yang dimana itu berarti dalam file titik H5 itu ke memori, tapi hanya pada saat AI mencetak rekor akurasi tertinggi baru. Nah, jadi nanti otak yang bodohnya itu akan dibuang. Kemudian yang berikutnya itu ada reduce LR sama dengan reduce LR round plateau dalam kurung monitor file loss vektor sama dengan 0,2 petian sama dengan 3 min LR sama dengan 1E kurang 7 kemudian verbose 1 yang dimana ini merupakan pengawas ketiga atau guru pembimbing. Nah, jika selama 3 epochs yang patiensnya sama dengan 3 ini, yang ini, itu modelnya seperti macet akurasinya, maka nanti gurunya ini dia akan berkata, mari kita belajar lebih pelan dan teliti lagi. Nah, nanti dia itu akan memangkas learning rate menjadi 20% lebih lambat. Karena di situ vektornya 2 sorry, 0,2 atau 20. Nah, hingga batas maksimal terlambatnya di angka 1E kurang 7. Ya, atau dari min LR-nya. Nah, kemudian saat di running, dia di sini tidak menampilkan output apapun karena tidak ada printan. Oke. Karena di sini sudah, hmm, oh, kita lihat dulu yang sebelumnya. Sini saya mau jelaskan, tadi di sini saya jelaskannya kayaknya belum bagus yang bagian sini parameter-parameternya. Nah, jadi kita mungkin ulang sedikit. Mungkin cepat saja. Di sini di model compile, sini parameternya ada 3. Di situ parameter yang pertama dan yang paling krusial adalah optimizer. Nah, jadi apa itu optimizer? Di situ optimizer mungkin tadi juga saya sudah sempat jelaskan, yaitu mesin penggerak matematika yang bertugas untuk menavigasi model mencari titik kesalahannya atau error terkecil. Nah, jadi di luar sana itu ada banyak mesin seperti SGD atau Stochastic Gradient Descent atau RMS Probe yang dimana eh, di sini kita memilih Adam atau Adaptive Moment Estimation. Kenapa? Karena Adam ini dia adalah rajanya optimizer saat ini. Nah, dia itu menggabungkan kecepatan RMS probe dan stabilitas momentum. Nah, kemudian di situ diperhatikan parameternya.
Di situ ada lagi rendering rate sama dengan LR yang di sini sebelumnya itu kita setnya itu di 0,01 yang di bagian ini konfigurasi parameter utama. Nah, kita coba lanjut lagi. Jadi di sini kenapa angkanya itu sekecil itu? Mungkin tadi juga saya sudah sempat jelaskan, tapi mungkin belum jelas. Nah, di sini bayangkan modelnya ini dia sedang turun gunung atau mencari lembah terdalam atau titik error terkecil. Nah, jika langkahnya ini terlalu besar atau learning rate-nya ini tinggi, dia itu tidak akan melompat-lompat dan tergelincir melewatkan lembah tersebut. Nah, terlebih lagi, eh ini adalah transfer learning yang dimana otak MobileNet V2 ini aslinya sudah sangat pintar. Nah, langkah yang kasar itu hanya akan menghancurkan kepintaran bawahannya saja. Makanya di sini langkah lambat 0,0001 ini adalah keputusan matematis yang paling presisi. Dan ada law sama dengan binary Coulomb entropy, di mana ini merupakan fungsi kerugian, di mana ini adalah hakim yang menilai seberapa bodoh atau pintarnya tebakan AI-nya nanti. Nah, kenapa di sini kita menggunakan kata binary Coulomb entropy dan bukan categorical Coulomb entropy? Nah, jadi ini murni pada studi kasus kita saja. Nah, di sini masalah kebakaran hutan itu hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu terbakar atau tidak terbakar. Nah, ini adalah logika binary atau biner. Nah, rumus algoritma cross entropy itu akan menghukum model dengan sangat berat. Nah, jika dia ini sangat yakin menebak aman, tapi kenyataannya itu api atau kebakaran, nah, jadi nanti modelnya ini dipaksa untuk belajar dari kesalahan fatal tersebut. Kemudian itu ada metrik akurasi. Nah, di mana kalau di sini loss-nya ini adalah bahasa matematika yang rumit untuk mesin, maka di sini matrix adalah laporan untuk manusia. Nah, di sini kita memilih akurasinya agar setiap selesai belajar, di sini mesinnya itu akan melaporkan perkembangan dalam bentuk persentase keberhasilan, yaitu 0 sampai 100% yang mudah kita pahami. Nah, di situ eh, cuman ada teks untuk outputnya, mungkin tadi juga sudah sempat jelaskan. Di situ tulisannya model berhasil compile, yang mana di sini tidak ada kesalahan penulisan, syntax error, dan mesin. Nah, jadi di sini Adam itu sudah terpasang sempurna di dalam model kita. Kemudian di sini di callback lagi, kita coba lihat, mungkin tadi juga saya jelaskan kurang jelas mungkin. Jadi mungkin masih ada yang bingung. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada early stopping. Eh, di sini dia merupakan pengawas pertama yang seperti yang saya sudah bilang sebelumnya. Di sini kita beri nama pengerem darurat atau early stopping, di mana dia ini akan bertugas menatap lekat-lekat metrik fall loss atau kerugian kerugian pada soal ujian validasi. Kenapa di sini kita atur patience-nya sama dengan 5? Nah, ini artinya jika dalam 5 putaran atau epoch itu berturut-turut kerugian ujian validasinya itu tidak membaik, malah memburuk, maka pengeremnya ini dia akan menekan tombol stop. Nah, jadi dia nanti akan menghentikan paksa seluruh proses komputasi. Nah, angka 5 adalah sweet spotnya. Nah, kalau cuma satu atau dua, modelnya itu mungkin belum sempat bangkit dari keterpurukan sesaatnya. Jadi, ibaratnya kita memberikanlah kesempatan. Siapa tahu modelnya ini masih bisa bangkit. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada restore base wage wake sama dengan true. Nah, di sini saat mesinnya itu dihentikan paksa di epoch yang buruk. Nah, di sini nanti pengawas ini akan melakukan time travel ke masa lalu, mengambil bobot otak terbaik dari epoch sebelum modelnya ini memburuk dan menyimpannya ke masa kini atau di save. Kemudian di situ ada model checkpoint sama dengan model checkpoint, kemudian dalam kurung dan ada beberapa parameter yang dimana ini merupakan pengawas kedua atau sang perekam atau model checkpoint namanya. Nah, mungkin saya sudah sempat jelaskan juga sebelumnya. Nah, jadi proses belajar AI-nya itu kan lama dan memakan daya komputasi. Nah, jika di tengah jalan listrik collab-nya ini atau runtime collab-nya ini mati atau koneksi putus,
Nah, di sini kita cuma bisa menangis saja. Nah, makanya di sini pengawasnya ini dia akan memantau file akurasi atau akurasi validasi. Nah, jika akurasinya ini berhasil memecahkan rekor tertinggi yang pernah ada, perintah save based only true yang ini itu akan aktif dan eh, otomatis mengcopy otak AI tersebut ke dalam file hard disk yang bernama base will fired model titik H5 yang ini. Nah, jika di epoch berikutnya model malah tambah bodoh, nah pengawasnya ini diam saja dan tidak akan menimpa file rekaman terbaik tadi. Nah, yang berikutnya itu ada reduce LR atau reduce sama dengan reduce RON plateau dalam kurung ada parameter lagi. Nah, yang dimana ini merupakan pengawas ketiga, yang mana dia bertindak sebagai guru perbimbing tesis. Nah, mungkin tadi juga saya sudah sempat jelaskan. Nah, jadi terkadang itu model itu terjebak di dalam jalan buntu atau plateo. Nah, grafiknya itu datar dan tidak mau naik lagi. Nah, jika kondisi macetnya ini terjadi selama 3 putaran atau patiensnya ini sama dengan 3 yang di sini, ini gurunya itu dia akan berkata, "Hey, pelankan jalanmu. Mari kita lihat lebih teliti." Nah, ya. Jadi nanti ya ini akan menghantam learning rate tadi dan memotongnya menjadi sisa 20%-nya saja. Itu yang ini faktor sama dengan 0,2 atau 0,2. Dan dia itu akan terus memotongnya sampai batas ukuran atomnya yaitu 1 E dikurang 7. Nah, dengan berjalan lebih lambat, model ini seringkali berhasil menemukan jalan tikus keluar dari kebuntuan tersebut. Kemudian kita lanjut. Di sini kita masuk ke tahap memulai proses trainingnya, yang dimana ini merupakan puncak dari seluruh persiapan kita. Nah, di sini arena merupakan arena pertarungan sesungguhnya. Nah, karena di sini loadingnya itu sangat 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 lama, butuh waktu berjam-jam. Tergantung juga dari device yang digunakan dan data yang digunakan. Nah, mungkin langsung saja. Di sini di sini kita mau mulai dengan print dan di situ cuma untuk memunculkan teks saja lah. Misalnya kayak ini print memulai proses training model. Nanti di outputnya itu akan tertulis memulai proses training model. Nah, seperti itu. Dan di sini sebelum kita bahas kodenya, sini kita lihat dulu. Di sini epochnya itu sampai 20 dan dia itu tertulis early stopping atau dia itu berhenti cepat. Dan di sini dia running selama 2 jam. Yang dimana itu merupakan waktu yang sangat lama kalau ingin menunggu. Nah, di sini mungkin kita coba lihat dulu untuk proses training dari yang menggunakan 20.000 data. Nah, supaya ada perbandingan lah. Nah, di sini yang kita gunakan 10.000 data itu 2 jam. Sedangkan yang 20.000 data, sabar, kita coba scroll. Mana ya? Ah, ini dia. Di sini dia masih running malahan. Dia itu sudah sampai 225 menit. Wah, itu berapa jam itu? Satu, dua, tiga, wah lebih 4 jaman mungkin. Dan di sini dia sudah sampai di epoch 14 dari 30. Oke, kita kembali saja mungkin ke VS Code-nya. Ke VS Code, ke collab. Kita lanjut untuk lihat kodenya. Oke. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan yang print, kita mulai saja langsung dari yang try ya sampai ke bawah. Nah,
Di sini yang try itu sama seperti sebelumnya itu merupakan blok kode pengaman. Kemudian yang berikutnya itu ada history sama dengan model fit. Nah, kemudian buka kurung, tutup kurung yang dimana dalam kurung itu ada banyak parameter. Nah, jadi di sini model fit yang history sama dengan model fit yang ini, model fitnya ini, dia ini adalah tombol start engine. Nah, dia itu akan memasukkan 8.000 gambar latihan. Nah, atau train generator dan memaksanya belajar berulang-ulang maksimal 30 kali. Nah, yang dimana itu merupakan epoch-nya. Nah, dan langsung memberikan ujian sertifikasi di akhir setiap putarannya menggunakan 1.000 gambar beda, yaitu yang validation data yang ini sama dengan file generator. Nah, yang dimana ketiga pengawas ketat ini yang kita buat tadi juga akan diterjunkan ke lapangan. Nah, kemudian di sini cuma ada print lagi. Di sini training belum bisa dimulai karena patch dataset belum diatur. Nah, untuk kita skip. Nah, kemudian kita langsung lihat ke outputnya saja. Ke outputnya saja, sorry. Nah, di sini kita mulai dari epoch 1/30 atau putaran pertama dari 30 putaran maksimal. Nah, di sini diperhatikan saja ada angka 250/250. Nah, dari mana angka 250 ini berasal? Yang dimana ini dia murni matematika. Nah, di sini data latihan kita itu ada 8.000 gambar. Nah, tadi di pengaturan awal, kita itu main setting batch size-nya itu sama dengan 32. Yang mana tadi? Nah ini konfigurasi parameter utama. Kita set bed size-nya itu sama dengan 32. Yang dimana itu artinya mesinnya ini akan menelan 32 gambar per suapannya. Atau per satu, apa ya ibaratnya, per satu latihannya lah. Nah, nanti 8.000-nya itu dibagi 32. Nah, sama dengan 250. Jadi, yang sabar kita scroll ke bawah dulu. Nah, jadi yang 250/250 ini itu artinya mesinnya telah menyelesaikan 250 suapan atau langkah secara sempurna dalam satu putaran. Kemudian perlu diperhatikan lagi, di sini ada angka waktu. Nah, ini 0S, 470S, dan seterusnya sampai ke bawah. Yang dimana eh, di sini artinya setiap satu suapan atau 32 gambar, sorry, itu mesin komputasi awan Google-nya ini dia butuh waktu 2 detik atau berapapun detik yang tertulis di sini untuk mengekstrak pikselnya. Nah, di situ bisa dilihat contohnya yang ini iPod 1 471 471S atau second atau mungkin bahasa Indonesia detik. Yang dimana berarti itu dia total satu putarannya itu dia memakan waktu 471 detik. Atau mungkin kalau dikonversikan ke menit itu berarti dia sekitar 8 menit. Nah, yang mana ini adalah bukti ontentik betapa berat dan kompleksitas gambar satelit kebakaran hutan tersebut. Kemudian di sini di akhir putaran pertama, di sini bisa yang ini. Mungkin saya tandai saja ya, buka biar bisa dilihat yang bagian mana yang kita lagi bahas. Nah, di sini di akhir putaran pertama, di situ kita bisa lihat hasilnya. Di sini akurasinya itu 0,8800. Yang dimana berarti mesinnya ini dia berhasil menebak benar 88% soal latihan. Kemudian di sini ada lossnya itu 0,2832 yang mana ini artinya tingkat kesalahannya ini di angka 0,28. Nah, tapi yang paling penting itu adalah nilai ujian validasinya. Nah, yaitu file akurasi, ini file akurasi dan file loss-nya. Nah, di mana file akurasinya itu 0,9470 dan file loss-nya itu
0,1516. Nah, karena ini merupakan putaran yang pertama, pengawas model checkpoint yang sebelumnya kita bahas, mana ya? Kita coba cari. Model checkpoint. Model checkpoint di mungkin nanti teman-teman cari saja eh, di oh ini dia. Model checkpoint yang ini. Nah, jadi nanti karena putaran pertamanya karena tadi putarannya itu masih yang pertama, jadi nanti pengawas model checkpoint yang ini itu dia langsung bersorak. File akurasi improve from none to 0,9470. Nah, yang ini. Dan file loss-nya itu 0,1516. Nah, jadi nanti pengawasnya itu dia langsung menyalin otak AI tersebut dan menyimpannya ke dalam file base will fire model titik H5 yang bisa dilihat di panel sebelah kiri. Ini dia ada nih base will fire model titik H5-nya. Nah, jadi nanti dia itu akan disimpan di sini. Oke. Nah, kemudian di situ ada sedikit warning ini di atasnya. Ini ada warning. Nah, yang dimana eh, dia itu cuman hanya peringatan format lawas dan sama sekali tidak mempengaruhi kualitas. Jadi, teman-teman jangan takut jika muncul warning seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut, kita lihat lagi AirPods kedua. AirPods kedua itu yang ini, sabar kita tandai dulu. Ini berarti AirPods 2 sampai sini, ya kan? AirPods 2. Oh, ini tertandai. Nah, ini sampai sini. Oke. Nah, kita lanjut ke AirPods 2. Nah, di sini akurasi latihannya itu naik ke 92,8% atau di situ tertulis 0,9281. Nah, tapi di sini ada anehnya. Di sini anehnya itu akurasi ujiannya atau file akurasinya. Nah, di sini dia itu malah turun sedikit ke 94,5%. Yang awalnya itu dia sudah sampai di 0,9470 atau 94,7%. Nah, kenapa bisa turun seperti itu? Jadi itu merupakan hal yang wajar karena mesinnya ini dia sedang bingung mengenali fitur baru. Nah, jadi pengawas yang kita sudah set tadi itu dia bersikap dingin dan mencetak file akurasi did not improve atau tidak ada rekor baru atau tidak ada rekor baru filenya itu tidak disimpan. Nah, bisa dibaca saja di sini. File accuracy did not improve from 0,94700. Oke, berikutnya itu ada AirPods yang ketiga. Ini AirPods 3 sampai di bawah sini. Oke. Nah, di sini di AirPods yang ketiga, itu mesinnya itu mulai menemukan pola asap yang benar. Nah, di sini akurasi latihannya itu 93,64%. Nah, dan di sini bisa dilihat akurasi ujiannya itu memecahkan rekor ke file akurasi 0,9560. Dan di sini pengawasnya itu kembali bekerja atau dia teriak seperti itu. File akurasi improve from 0,94700 to 0,95600. Saving model to best will find model titik H5. Nah, jadi nanti di sini otak versi sebelumnya itu akan dihapus yang di AirPods yang pertama dan diganti dengan otak versi AirPods yang ketiga ini. Karena akurasinya dan file akurasinya itu lebih bagus. Nah, kemudian yang keempat di sini dia sama dengan yang kedua untuk kondisinya ya.
Di sini dia itu did not improve untuk file akurasinya. Jadi tidak ada improve atau peningkatan. Di sini bisa dilihat dia itu 0,93 dan tidak ada peningkatan dari yang di AirPods yang ketiga. Yang dimana AirPods ketiga itu 0,95. Di AirPods keempat malah jadi 0,93. Oke, dan yang kelima juga, AirPods yang kelima ini bisa dilihat, dia juga itu did not improve. Kemudian AirPods keenam itu juga did not improve. Nah, nah, di sini dia itu sudah sampai berapa kali berhenti ya ini? Satu, dua, dan tiga. Nah, itu dia sudah sampai tiga kali berhenti. Nah, kalau misalnya dia sudah lima kali did not improve, nanti itu proses loading dari proses trainingnya ini dia akan langsung berhenti otomatis atau dihentikan paksa lah. Seperti yang saya sudah jelaskan di bagian-bagian sebelumnya. Nah, karena di sini dia baru berapa ya? Mana tadi ya? Nih, baru di AirPods keempat itu satu kali dia did not improve. Kemudian AirPods kelima dia did not improve lagi dan AirPods keenam dia did not improve lagi. Berarti sudah tiga kali. Berarti nyawanya itu ibaratnya sisa dua. Nah, makanya di sini dia masih lanjut lagi. Dan lanjut ke AirPods ketujuh. Nah, ini AirPods ketujuh kita coba tandai lagi. Nah, di sini prosesnya itu dia terus berjalan dan memakan waktu puluhan menit. Kalau di saya ini 2 jam untuk sampai ke AirPods terakhirnya. Dan di sini modelnya ini terus berevolusi memecahkan rekor demi rekor. Nah, di sini bisa dilihat setelah mengalami did not improve sebanyak 3 kali di AirPods 4, 5, dan 6. Di sini di AirPods 7, di sini rekor akurasi ujiannya ini naik ke 96%. Nah, bisa dilihat di sini pengawasnya itu menyiapkan catatan, atau berteriak, file akurasi improve from 0,9600 to 0,9600. Saving model to best will fire model DDK5 yang dimana yang 0,95600 ini dari AirPods yang 3. Nih, AirPods ketiga. Kemudian di sini untuk mana ya tadi? Nih, di sini dia waktunya itu 465 detik. Wah, itu lumayan lama. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini AirPods yang ke-8 dia mengalami kenaikan lagi. Jadi dia itu tidak di not improve. Nah, sabar, kita tandai dulu. Nah, seperti ini. Nah, di situ rekornya itu naik lagi jadi 96,60%. Nah, ini bisa dilihat 96,60 dari 96,60. Ini cuman beda sedikit saja dengan yang sebelumnya, tapi dia ada kenaikan. Nah, jadi walaupun kenaikannya sedikit itu dia tetap terhitung. Nah, kemudian lanjut lagi ke AirPods 9. Ini tandai saja cepat biar tidak memakan banyak waktu. Nah, di sini dia di AirPods 9 ini dia rekornya itu memuncak lagi ke 96,80%. Nah, bisa dilihat di sini file akurasinya dan di sini pengawasnya teriak lagi atau memberikan catatan. File akurasi improve from 0,9600 atau 96,6% to 96,8%. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di AirPods 10 dia did not improve sama seperti sebelumnya, tidak ada peningkatan. Kemudian di sini di AirPods 11 dia itu ada peningkatan lagi. Ini AirPods 11 mungkin kita tandai saja yang bagian pengawasnya yang ini. Di sini pengawasnya itu bilang
file akurasi improve from 0,96800 yang dimana ini dari AirPods 9 yang dimana itu AirPods 9 tadi 0,96800 ini to 0,97600 atau 97,6%. Kemudian lanjut ke AirPods 12. Di sini dia naik lagi. Oh, sorry, tidak. Saya salah lihat. Ternyata di sini AirPods 12-nya dia tidak mengalami kenaikan, did not improve. Kemudian yang ke-13 juga did not improve. Jadi dia itu sudah nyawanya dari 5, sudah did not improve lagi 2, berarti sisa 3. Kemudian di AirPods 4-nya itu dia did not improve lagi. Nah, nyawanya itu sisa 2. Kemudian di sini dia did not improve. Oh, ternyata di sini dia did not improve terus seterus-terusnya sampai di AirPods yang terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat di sini titik kejayaannya itu ada di file akurasi 0,9760 atau 97,60% yang dimana dia itu ada di AirPods ke-11. Nah, benar sekali. Yang paling tinggi itu dia ada di AirPods ke-11. Karena di sini dia sudah did not improve dari AirPods 12 sampai berikutnya. Yang dimana di sini AirPods 12 sampai 17 itu merupakan fase kemacetan yang sangat luar biasa. Nah, di AirPods 11 itu dia akurasi yang tertinggi yang pernah dicapai oleh modelnya sepanjang sejarah hidupnya. Mungkin itu terlalu berlebihan, mungkin sepanjang proses trainingnya tadi. Nah, seperti itu saja. Nah, pengawasnya ini dia menyimpan dengan sungguh bangga. Nah, nilai dari 97,6% tadi. Nah, bayangkan 97,6% itu kebenaran menembak gambar dari luar angkasa. Wah, pasti itu sangat sungguh bangga lah. Karena hampir sempurna. Nah, kemudian di AirPods 12 sampai seterusnya itu dia mengalami kemacetan. Nah, di sini kecerdasan buatan itu dia tetap mempunyai suatu batasan. Nah, setelah memuncak di AirPods 11 yang tadi yang merupakan puncak tertingginya, di sini bisa diperhatikan apa yang terjadi di AirPods 12 sampai 17. Nih. Nah, di sini akurasinya berfluktuasi dari 97,4%, 96,6%, 95,7%, lalu naik sedikit ke 96,9%. Nah, setiap selesai putaran, pengawas kita hanya bisa geleng-geleng kepala saja dan mencetak kalimat sedih yang berulang-ulang, yaitu file akurasi did not improve. Dan itu sangat kalimat yang sangat bikin sedih karena tidak ada peningkatan sama sekali. Dan kita lanjut, di fase juga ini, modelnya ini sedang mengalami kebingungan yang akut atau yang sangat parah. Nah, di sini dia mencoba menggeser-geser bobot urat sarafnya untuk menjadi lebih pintar, tapi malah gagal. Nah, kemudian di sini di AirPods 18. Nah, di sini AirPods 18 yang ini kita tandai saja mungkin. Sampai di mana ya? Sabar, di ujung sini. Nah, ini AirPods 18. Nah, disinilah ada kejeniusan pengawas ketiga kita, yaitu Reduce RON Plateau. Nah, di sini dia sudah membuktikan kejeniusannya. Nah, di sini pada akhir AirPods 18, di kerugian validasi atau fallossnya, di sini melonjak drastis ke angka 0,1150. Nah, di sini pengawasnya ini menyadari bahwa modelnya ini sudah macet selama 3 putaran. Maka sebuah intervensi dramatis ini terjadi. Nah, di sini perhatikan kalimat di AirPods 18. Reduce LRON plateau, reducing learning rate to 1,9 berapa kali 9 ini? Nah, tertahu lah 9,999 74 7 999 94 75 75 7503 E
0,5. Nah, seperti itu. Yang dimana ini artinya kecepatan belajar modelnya ini atau learning rate-nya ini yang awalnya itu 0,0001 secara sepihak dan radikal itu dipotong 80% menjadi sekitar 0,000002. Nah, pengawasnya ini seolah berteriak kepada mesin, langkahmu itu terlalu lebar dan sangat ugal-ugalan. Pelankan langkah, pelankan jalanmu atau langkahmu. Nah, amati piksel apinya itu pelan-pelan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini di epoch 19 dan 20, ini kita tandai lagi, epoch 1920 itu yang ini. Nah, sampai sini aja. Nah, yang dimana epoch 19 dan 20 ini merupakan akhir perjuangannya dengan kecepatan yang merayap sangat lambat. Di sini model ini mencoba lagi di epoch 19. Nah, dia itu mendapat akurasi ujian 96,6% dan loss 0,1022, di mana di sini masih belum rekor dan dia itu mencoba lagi di langkah terakhirnya atau sudah di ujung mautnya di AirPods 20. Di sini akurasinya itu 96,7% dengan loss 0,09997. Nah, jadi disinilah titik klimaksnya. Di sini pengawas pertama kita, si pengerem darurat atau early stopping, itu turun tangan. Ia telah memantau grafik Falos atau kerugian ujiannya, dan kemudian di sini eh, apakah teman-teman tahu di mana nilai kerugian ujian terendah terbaik yang pernah dicapai model? Nah, di sini untuk jawabannya itu ada di AirPods 15. Nah, nih AirPods 15. Nah, nilai itu tidak pernah bisa dikalahkan lagi selama 5 putaran berturut-turut. Karena batas kesabaran atau patience kita adalah 5. Nah, maka tanpa ampun di akhir episode 20, sistem menghentikan paksa pertarungan ini. Nah, tercetak di sini tulisan tebal. Mana ya? Kita scroll dulu. Nah, ini. Nah, di sini tercetak tebal. AirPods 20 early stopping. Nih. AirPods 20 early stopping. Nah, di sini mesinnya itu tidak diizinkan lanjut ke AirPods 21, 22 hingga 30 atau AirPods maksimalnya. Nah, kenapa? Karena di sini sistemnya itu sudah tahu secara matematis bahwa membiarkannya belajar lebih lama hanya akan menghasilkan overfitting atau menghafal buta, yang mana itu akan sia-sia saja. Jadi mending langsung di stop saja untuk mengefisiensikan juga waktu. Nah, kemudian di sini juga dikasih sentuhan manis terakhir aja. Di sini perhatikan kalimat penutupnya ini. Restoring model weights from the end of the best approach 15. Nah, ini adalah fitur time travel atau mesin waktunya. Nah, di sini sistemnya itu membuang ingatan model di AirPods 20 yang bodoh itulah ibaratnya dan mundur ke belakang dan mengekstrak ingatan paling jenius yang dimiliki model pada saat AirPods 15 lalu menjadikannya sebagai otak permanen untuk model kita ini. Nah, kurang lebih untuk proses trainingnya itu seperti itu. Kita lanjut lagi mungkin ke berikutnya. Kita lihat ya, yang berikutnya itu ada visualisasi grafik evaluasi atau akurasi dan loss. Nah, mungkin di sini kita lanjut saja untuk kodenya dari visualisasi grafik evaluasi. Nah, di sini bisa dilihat kode yang pertamanya itu ada try lagi, itu cuma untuk blok keamanan saja. Kita langsung lanjut. Yang berikutnya itu ada fix sama dengan PLT subplots 1,2 fix size 16,6, yang dimana ini dia menggunakan pustaka Matplotlib. Nah, di sini kita memerintahkan komputer tolong buatkan saya satu eh,
tolong buatkan saya satu kanvas raksasa yang dimana di sini ukurannya itu 16,6 inci yang kita set di situ. Lalu belah kanvas tersebut menjadi satu baris dan dua kolom. Nah, jadi satu baris itu begini, satu baris dan dua kolom. Nah, yaitu kiri dan kanan. Kemudian ada fix subtitle, hasil training model, font size-nya itu 13, dan font weight-nya itu bold. Yang dimana ini adalah perintah untuk mencetak judul utama di puncak kanvas secara tebal, bold, agar terlihat profesional. Kemudian ada epoch range, sama dengan range dalam kurung satu, line, history, history, accuracy plus satu. Yang dimana baris ini dia sangat jenius. Nah, di sini alih-alih kita menebak berapa epoch yang terjadi, di sini kita malah malah astaga. Di sini kita malah menyuruh Python-nya ini menghitung otomatis riwayat epoch yang terekam di memori atau length historinya. Nah, karena tadi terhenti di angka 20 atau di epoch 20 akibat early stopping, di sini sumber X grafiknya ini kita otomatis akan terpotong sejauh 20 langkah saja. Kemudian ada akses 0, plot, epoch, range, history, history accuracy, B0, label training, accuracy, line width 2. Nah, di sini kanvas di sebelah kiri atau di akses nolnya ini kita menggambar garis ketebalan latihan atau training accuracy dan simbol B sampai 0. Ini artinya garisnya ini berwarna biru atau blue dan setiap titik epochnya ini ditandai dengan bulatan 0. Bulatan 0 gini, kecil gini. Nah, kemudian ada access 0 plot epoch range, history, historical accuracy, R sampai 0 atau O, label validation accuracy, yang dimana di sini kanvasnya ini masih yang sama. Dan di sini kita menumpuknya dengan garis ketepatan ujian validation. Nah, di sini warna merah itu, di sini warnanya itu merah atau bahasa Inggrisnya red lah. Nah, dan penumpukan dua garis ini merupakan syarat mutlak untuk melihat terjadinya overfitting atau tidak. Nah, kemudian kode yang di bawahnya ini seperti set title, kemudian set X label, ini, dan set Y label dan legend itu hanyalah kosmetik untuk mempercantik grafik dengan memberikan label teks yang jelas. Nah, seperti itu. Kemudian di situ ada grid row yang dimana di sini akan memunculkan garis kotak yang garis kotak-kotak bantu di latar belakang. Jadi hasilnya itu akan seperti ini. Kayak buku apa ya itu yang biasa untuk matematika pernah waktu SD disuruh pernah beli. Nah, itu bentukannya sama. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini kita coba lihat dulu. Nah, di sini logikanya ini persis sama yang kita terapkan untuk kanvas yang di kanan. Ini akses satu. Namun datanya ini kita ganti menggunakan memory loss dan file loss atau kerugian. Jadi ini sama saja antara atas yang atas ini dengan yang di bawah ini. Bedanya di sini dia untuk akurasi per pouch, di sini untuk loss per pouchnya seperti itu. Oke, kemudian di sini outputnya. Nah, di sini dia ada gambar hasil training transfer learning mobile net v2 dataset will fire satellite. Nah, di sini kita coba dulu amati grafiknya. Di sini yang di sebelah kiri, yang ini, yang akurasi per pouch. Di sini coba perhatikan bagaimana garis merah atau yang ujiannya ini ada tulisannya juga atau keterangan validation akurasi yang merah. Ini menari bersama-sama dengan garis yang biru atau training akurasi. Dia sejajar lah, beriringan. Nah, di situ tidak ada jarak yang menganga lebar atau yang terbuka lebar di antara keduanya. Nah, jika di sini modelnya ini bodoh dan hanya menghafal soal atau ibaratnya itu overfitting, maka garis birunya ini akan melesat tembus 100% ke atas. Sementara garis merahnya ini dia akan nyungsep ke bawah atau turun ke bawah. Nah, tapi di sini bisa dilihat keduanya ini saling berpelukan erat atau saling berpegangan. Nah, ini adalah bukti
matematis absolut bahwa arsitektur anti overfitting yang kita bangun dengan dropout 50% tadi itu, yang di awal tadi, itu berhasil 100%. Kemudian di sini juga ada yang di sebelah kanan, itu untuk yang loss kerugian per pouch-nya. Nah, di situ bisa dilihat yang sama seperti yang di akurasi per pouch yang ini, grafik akurasi per pouch. Yang birunya itu dia adalah training loss dan yang merah itu ada validation loss-nya. Nah, di sini kita coba mati lagi untuk yang grafik sebelah kanannya ini. Nah, di sini dia indikatornya ini dia jauh lebih sensitif untuk yang grafik yang di kanan ini, yang loss per pouch-nya daripada yang akurasi tadi yang di sebelah kiri ini. Nah, di sini sumbu Y-nya itu dia melambangkan tingkat kesalahan atau tingkat keraguan dari modelnya. Nah, di sini semakin turun grafiknya, menjauhi angka 1 dan mendekati angka 0, ini artinya modelnya ini semakin yakin dan semakin sedikit berbuat salah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang garis biru, yang training loss-nya, itu menukik tajam atau turun tajam dari angka 0,04 dari angka 0,4 di awal dan terus turun stabil menuju ke 0,1 di akhir pouch. Nah, tapi di sini ada peluang ada yang paling luar biasa, sorry. Di sini adalah garis merahnya bisa dilihat atau validation loss-nya. Di sini garis merahnya ini juga ikut menukik ke bawah seirama dengan garis birunya atau garis training loss-nya tadi. Nah, secara teori dari machine learning, jika garis merah atau kerugian ujiannya ini ikut turun dan menempel dengan garis biru atau kerugian latihan, itu adalah tanda mutlak atau absolute proof bahwa modelnya ini tidak hanya jago di kandang saja. Nah, tapi dia ini benar-benar paham esensi dari bentuk api dan asap, sehingga saat dihadapkan pada soal baru pun, tingkat keraguannya atau lossnya itu tetap hancur ke titik terendah atau 0,1. Nah, jika terjadi overfitting, garis merah kerugian ini pasti sudah terbang melengkung ke atas, membentuk huruf U. Nah, di sini untungnya grafik kerugian kita ini dia itu menurun indah membentuk huruf L. Bukti bahwa model kita ini eh, sudah sangat sehat. Nah, kita lanjut. Di sini yang berikutnya itu ada ujian final dataset atau momen pembuktiannya dari model yang kita buat. Jadi di sini kita tes lagi. Nah, jadi di sini data validasinya itu tadi sejatinya itu masih diintip oleh mesin di setiap akhir pouch. Tapi data tes yang berjumlah 1.000 gambar ini, modelnya kita ini sama sekali belum pernah melihatnya selama proses tadi itu. Nah, jadi nanti kita akan gunakan yang itu. Nah, jadi mungkin kita bedah dulu kodenya per baris. Nah, di pertama ini ada perintah print yang di awal ini. Di situ cuman untuk mencetak garis pembatas saja agar tampilan outputnya itu terlihat rapi. Kemudian yang berikutnya itu ada test loss, tes akurasi sama dengan model evaluate, tes generator verbo 1. Nah, ini adalah baris keramatnya. Nah, atau yang paling pentingnya lah, krusial. Nah, di sini fungsi model evaluate memerintahkan mesin untuk mengerjakan 1.000 soal gambar tersebut secara serentak. Nah, parameter verbose sama dengan 1. Ini dia menyalakan animasi progress bar di terminalnya kita atau di outputnya. Ini yang warna biru, yang warna hijau, sorry. Nah, setelah selesai, mesinnya ini akan jujur menyerahkan dua nilai, yaitu skor kerugian mutlaknya akan masuk ke variabel test loss dan skor ketepatan persentase ke tes akurasi. Nah, kemudian nanti setelah modelnya ini sudah jujur atau dan menyerahkan dua nilai tersebut, nanti dua nilai tersebut akan di-print terakhir yang ini di bagian ini akan di-print dan akan mencetak angka tersebut dengan performatan desimal khusus. Seperti yang ini, 4F untuk 4 angka di belakang koma
dan 2F yang ini untuk dua angka persentase. Nah, kita langsung lihat saja outputnya. Di sini tertulis 32/32, 40S, eh, 1S atau 1 second per step. Dan di mana ini itu artinya ke 1000 gambar tersebut berhasil dieksekusi dalam 32 langkah dengan total waktu hanya 40 detik saja. Nah, ini sangat cepat untuk ukuran data satelit. Dan inilah hasil evaluasi akhirnya. Di situ bisa dilihat. Hasil evaluasi akhir, tes loss-nya itu 0,0901, yang dimana ini sangat rendah dan menandakan tingkat keraguan yang kecil. Kemudian ada tes akurasi sama dengan 96,50%, yang dimana di data buta ini adalah pencapaian yang sangat fantastis. Nah, untuk model sekelas MobileNet V2. Oke, yang berikutnya itu ada Convention Matrix dan Classification Report. Nah, tadi itu yang di tes akurasi, hasil akurasinya itu ada 96,5%. Nah, itu terdengarannya pasti sangat tinggi. Nah, tapi sebagai misalnya yang mau jadi ilmuwan data atau seorang ilmuwan data, di situ kita tidak boleh gampang percaya saja akurasi yang tinggi seperti itu. Nah, angka itu bisa saja menipu. Nah, bagaimana jika AI ini sebenarnya jago mengenali api, tapi bodoh saat mengenali hutan aman? Nah, maka di sini kita wajib membedahnya lebih dalam melewati cell convention matrix ini. Nah, di sini kita coba lihat saja kodenya. Di sini ada try lagi, kita langsung skip saja. Kemudian di sini ada test generator titik reset, yang dimana ini sangat krusial juga dan sangat penting, yang dimana generator gambar itu dia berputar terus seperti kaset. Nah, di sini kita harus meresetnya ke titik nol agar urutan tebakan modelnya ini sama persis dengan urutan kunci jawaban. Kemudian ada YPRED prop sama dengan model predict test generator verbose 1, yang dimana di sini mesinnya ini menebak ulang dan hasilnya di situ misalnya probabilitasnya ini kita ibaratkan 0,9 atau 0,2. Kemudian dimasukkan ke variabel YPRED prop, sorry. Nah, kemudian YPRED ini PRED, YPRED. Nah, saya bacanya seperti itu saja. Sama dengan YPRED prop lebih dari 0,5 as type in flatten. Nah, di sini ini merupakan hakim penentunya. Di sini kita memerintahkan komputer. Nah, jika yakin mesinnya ini di atas 50% atau di situ lebih dari 0,5, di situ ubah paksa menjadi angka 1 atau terbakar. Nah, jika di bawah itu jadikan dia 0 atau aman. Nah, kemudian di situ ada fungsi flatten yang dimana dia itu meratakan dimensi datanya menjadi sebuah garis panjang biasa. Kemudian ada ytrue yang dimana ytrue sama dengan test generator classes, yang dimana di sini kita intip kunci jawaban aslinya dari folder penyimpanan. Kemudian di situ ada class name sama dengan list test generator class indicates key, yang dimana dia ini mengambil text label will fire dan no will fire langsung dari folder untuk dijadikan nama baris di matriksnya nanti. Kemudian ada print classification report true, true, pred target name sama dengan class name. Dan mana dia ini mencetak rapor evaluasi akademis dari Scikit-learn. Kemudian ada CM, ini CM Convention Matrix, dalam kurung ytrue ypred, yang mana ini fungsi matematika yang menghitung tabrakan antara tebakan dan fakta. Nah, di sini variabel CM-nya ini dia berisi array angka 2 kali 2. Nah, berarti itu 2 baris 2 kolom. Kemudian ada blok PLT figure sampai di SNS. Nah, itu eh, sampai di SNS heatmap. Nah, itu dia bertugas melukis array angka CM tadi menjadi kotak-kotak estetik berwarna biru. Yaitu CM. Yaitu sama dengan blue. Ini CMAP sama dengan blue. Oke. Di sini mungkin kita langsung lihat saja outputnya. Output detailnya. Di sini bisa dilihat. Di sini pertama itu ada classification report. Ini yang bentuk tulisan. Seperti tabel mungkin, walau ada garis-garisnya.
Nah, di sini di kolom F1 score, nah di sini yang merupakan rata-rata harmoni antara precision dan recall-nya. Nah, di sini hutan aman atau no will fire-nya itu mendapat nilai 0,97 dan hutan terbakar atau will fire-nya ini dia mendapat 0,96. Nah, apa makna dari filosofinya ini? Filosofisnya ini? Nah, ini dia itu membuktikan bahwa model kita ini sangat seimbang. Ia tidak berat sebelah kepintarannya mengenali bahaya api setara dengan kepintarannya eh, mengenali keadaan normal atau yang aman. Nah, kemudian kita coba lihat lagi di sini lukisan birunya atau gambar convention matriksnya. Nah, di sini dari 1.000 gambar, di sini dibagi menjadi 4 kotak nasib. Nah, kotak kiri atas yang ini true negatif. Ini dia kita dihadapkan pada gambar hutan aman dengan percaya diri ia menebak aman. Nah, di situ jumlahnya hampir seluruhnya yaitu 490 gambar dari 1.000 gambar. Dia berhasil menebak no wildfire yang dimana label aslinya itu no wildfire. Kemudian kita turun lagi di kanan bawah ini yang true positif. Nah, di sini model ini disodori gambar hutan terbakar dan alarmnya di sini berbunyi terbakar. Nah, di sini jumlah tebakannya itu benarnya itu ada di 475 gambar. Yang dimana dia berhasil label aslinya itu wildfire dan dia bisa menebak itu wildfire juga. Dengan di sini loss-nya atau kesalahan prediksinya yang dimana label aslinya itu no will fire atau tidak terbakar, malah modelnya itu memprediksi terbakar. Itu sebanyak 10 data. Dan modelnya di label aslinya itu terbakar, tetapi modelnya itu memprediksi tidak terbakar, itu sebanyak 25 data. Oh sorry, yang tadi itu 10 data. Yang dia tid- eh, memprediksi terbakar, tetapi aslinya itu tidak terbakar, itu dia 10 data. Nah, seperti itu. Nah, jika di sini kita jumlahkan yang garis dua kotak biru ini, yang 490 tambah 475, itu dia sama dengan 965 juta eh, tebakan jitu. Yang dimana ini adalah asal mula dari 96,5% tadi. Nah, seperti itu. Mungkin kita lanjut saja dulu ke fine tuning. Nih, yang berikutnya. Untuk mengejar akurasi maksimal. Mungkin langsung saja kita masuk ke kodenya. Nah, di sini yang pertama itu ada base model trainable sama dengan true, yang dimana ini sebelumnya otak dasar dari MobileNet V2-nya ini kita bukukan secara total. Dan baris ini dia mencairkan semuanya. Kemudian ada for layer in base, model layers, layer trainable sama dengan false, yang dimana ini merupakan baris perulangan atau loop yang dimana ini sangat cerdik. Nah, di sini kita menyuruh sistem itu untuk membekukan ulang semua lapisan otak tersebut, kecuali 30 lapisan yang paling ujung akhir. Nah, kenapa? Dalam deep learning itu, lapisan awal belajar itu mengenali sekedar garis, sedangkan lapisan ujung belajar itu mengenali objek kompleks. Nah, dengan membiarkan 30 lapisan ujung itu ikut dilatih, otak Google ini dia akan beradaptasi secara radikal, memfokuskan dirinya semata-mata pada tekstur visual API satelit. Kemudian ada model compile optimize sama dengan ada learning rate 1E kurang 5, yang dimana di situ diperhatikan di situ learning rate-nya sama dengan 1E kurang 5 atau 0,00001, yang ini dia itu 10 kali lebih lambat dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena kita sedang mengoperasi otak jenius. Nah, di sini goresan ilmu baru yang terlalu kasar atau learning rate-nya itu besar, itu akan menghancurkan kepintarannya. Makanya di sini kita harus dilakukan dengan sangat-sangat pelan. Nah, di situ history FT sama dengan model fit. Nah, di situ kita jalankan kembali training pemolesan ini sebanyak maksimal 10 epot saja. Nah, mungkin langsung saja kita lihat outputnya. Nah, di sini eh,
prosesnya ini berjalan selama 6 epoch saja. Di situ epoch kedua, akurasi ujiannya itu file accuracy 0,9760, yang dimana ini sangat tinggi. Namun setelah epoch 6 itu langsung di early stop lagi kembali. Nah, di situ eh, karena grafnya ini tidak mau naik lagi. Atau sama lah seperti yang sebelumnya tadi, yang pas proses training. Nah, kurang lebih sama. Nah, kemudian ketika diuji coba ulang, sorry, atau dievaluate. Nah, di sini skor akurasinya ini akhirnya itu tercetak, bisa dilihat di sini akurasi akhir setelah fine tuningnya itu 96,50%. Nah, bisa dilihat kenapa ini dia tidak akurasinya itu tidak naik atau tembus 99%. Kenapa dia tetap di 96,5%. Nah, ini merupakan realita dari data science, yang dimana ini dia membuktikan bahwa arsitektur model kita sejak awal tadi sebelum di fine tuning ini memang sudah mencapai batas kemampuan absolut tertingginya. Nah, untuk dataset seukuran 10.000 ini. Nah, namun perlu diperhatikan lagi di nilai loss-nya. Di situ sebelum loss kita itu 0,0901, setelah fine tuning loss-nya itu bisa menyusut kembali menjadi 0,0858, yang dimana ini dia membuktikan eh, bahwa walau akurasinya ini tetap model kita menjadi jauh lebih percaya diri atau confident dan minimalkan tingkat keraguan-raguannya secara matematis. Kemudian terakhir ini ada demo prediksi pada citra tunggal. Mungkin langsung saja lihat kodenya ya. Nah, di sini yang pertama itu ada from TensorFlow Cross Processing Import Image, yang dimana di sini kita memanggil model pemroses gambar yang sanggup merubah file JPG menjadi matriks. Kemudian di sini ada 3 baris yang menggunakan random choice, ya, yang mana ini adalah sistem undian yang di sini kita memaksa komputer itu memilih secara buta kategori apa yang akan dites, lalu pilih satu nama file secara acak dari folder tes. Kemudian ada image array, ini image array sama dengan image img to array img, dan img array sama dengan np expand dims img array xx0 garis miring 255. Nah, jadi gambar yang sudah dibaca dipotong menjadi ukuran 224 kali 224 itu diubah lagi menjadi angka piksel lalu diselipkan kembali ke dalam sebuah dimensi palsu, seolah-olah dia ini adalah sebuah paket atau batch dan dibagi 255. Nah, ini wajib agar skala angkanya ini 100% konsisten dengan cara model kita belajar di awal. Kemudian itu ada prediction sama dengan model predicts, yang dimana ini adalah tembakan senapannya. Nah, di sini mesinnya itu menerka gambar misterius tadi dan memuntahkan satu angka desimal. Nah, kemudian predicted class sama dengan will fire. If prediction lebih dari 0,5, else no will fire. Nah, logika if else ini, dia kalau angka muntahannya ini di atas 0,5 atau lebih dari 0,5, berarti itu tingkat bahayanya itu di atas 50%. Maka itu akan muncul will fire. Nah, kemudian confidence sama dengan prediction. If prediction lebih dari 0,5, L1 kurang prediction. Yang dimana rumus ini itu untuk mencari tingkat keyakinan mutlak atau presentasi seberapa yakin mesin itu tidak sedang menebak asal-asalan. Kemudian ada fungsi PLT di akhir itu untuk bertugas merender gambar aslinya ke layar raksasa atau di layar laptop kita dengan label asli dan hasil tebakan mesin. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini dia itu model kita ini bisa mengeksekusi tembakannya ini dengan sangat cepat. Nah, di sini tertulis 2S 2S per step. Nah, jadi di situ juga terdapat sedikit pesan user warning, warna inilah warna putih lah. Kalau mungkin di warna merah biasanya kalau warning. Nah, di situ karena komputer collab kita itu tidak punya phone icon API, tapi kita abaikan saja, tidak usah dipusingkan lah. Nah, kemudian di sini
Di layar itu terdapat sebuah gambar, di mana di sini merupakan gambar satelit nyata hasil undian acak tadi, yang seperti saya sudah bilang tadi. Nah, di sini di atas gambar itu tersebut tertera bukti nyata. Nah, di sini label aslinya itu menunjukkan kunci jawaban faktual dari alamnya atau dari yang aslinya, yaitu label aslinya itu will fire. Kemudian prediksi dari model kita itu will fire, yang dimana berarti prediksinya itu benar. Nah, kemudian di sini bisa dilihat yang paling mengesankan itu kita lihat tingkat keyakinannya atau confidence-nya yang di sini hampir menyentuh di angka 99 hingga 100% atau yang lebih tepatnya itu 99,7%. Nah, berarti di sini mesin kita ini tidak sekedar asal mendebak, yang dimana dia ini yakin bahwa tebakannya itu sangat-sangatlah benar. Nah, mungkin untuk penjelasannya cukup. Sampai di sini saja karena sudah habis juga. Mungkin kita coba lihat dulu yang versi 20.000 data tadi. Apakah sudah selesai runningnya atau belum? Gila sih kalau belum. Wah, gila. Ternyata di sini proses training dari 20.000 data tadi masih running. Sekarang sudah 284 menit. Wah, parah ini. Sangat berat dan sangat lama. Di sini effortnya itu sudah 17. Kalau berpatokan yang di 10.000 data tadi, berarti harusnya di AirPods 20 dia akan berhenti juga. Ya, mungkin seperti itu saja. Mungkin saya langsung akhiri saja dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.